semuanya, nama saya Marieta Divisia Priasti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengangguran akibat PHK di masa pandemi. Tahun 2020 merupakan tantangan bagi tiap orang di seluruh dunia, dikarenakan pandemi COVID-19. Di negara Indonesia, pandemi COVID-19 merupakan bencana besar yang berdampak bagi seluruh sektor kehidupan manusia, mulai dari sektor wisata, pendidikan, perekonomian, hingga bisnis. Salah satu upaya perusahaan agar mereka tetap bertahan di kala pandemi COVID-19 ini adalah dengan mem-PHK massal sebagian karyawannya. Hal tersebut tentunya menjadikan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia melonjak tinggi dan menjadi permasalahan serius bagi pemerintah. Pandemi COVID yang berawal dari kota Wuhan telah masuk di Indonesia kurang lebih 10 bulan, memberikan dampak bagi sebagian karyawan perusahaan dikarenakan mereka di-PHK massal oleh perusahaan akibat dari pemasukan yang semakin berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, sebelum pandemi COVID-19, sebenarnya pengangguran sudah menjadi masalah di negara Indonesia. Namun, dengan adanya PHK massal ini, tingkat pengangguran di Indonesia melonjak tinggi. Bisa kita lihat dalam grafik tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kasus pengangguran kian meningkat, apalagi dengan maraknya PHK yang terjadi sejak bulan Mei lalu. Tercatat bahwa pada bulan Februari lalu ada 6,9 juta, sedangkan pada bulan Agustus meningkat tajam menjadi 9,7 juta orang pengangguran di Indonesia. Pemerintah pun memiliki upaya untuk mengurangi pengangguran akibat PHK massal tersebut, yaitu dengan memberikannya kartu prakerja yang berbasis program pelatihan dan terdapat dana. Pada kenyataannya, kartu prakerja yang telah ditawarkan oleh pemerintah ternyata tidak dapat mengatasi masalah tersebut sehingga terbilang sia-sia. Di sisi lain, kurangnya literasi digital, kekuatan sinyal, dan juga jejaring karir yang ingin dipilih menjadi hambatan bagi para calon prakerja. Dalam data survei Sakernas pada bulan Agustus 2020 turut menyingkap tabir kartu prakerja. Sebanyak 66,47% penerima program ini statusnya masih bekerja. Sementara penerima dengan status pengangguran hanya 22,24% dan sisanya 11,29% diisi bukan angkatan kerja atau BAK. Kemiskinan dan pengangguran akibat COVID-19. Terdapat 5 hal terkait kemiskinan dan pengangguran akibat COVID-19 dari Indef. Yang pertama, pandemi COVID-19 akan meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2021. Yang kedua, tingkat kemiskinan diproyeksi bertambah 1 juta jiwa pada tahun 2021. Yang ketiga, tingkat pengangguran diproyeksi bertambah 3,6 juta jiwa sehingga menjadi 10,4 juta jiwa pada tahun 2021. Keempat, penambahan 3,6 juta jiwa pengangguran berasal dari 2,5 juta angkatan kerja baru yang tidak terserap optimal dan 11 juta angkatan kerja yang masih belum terserap akibat dampak COVID-19. Yang kelima, program pemulihan ekonomi nasional tidak cukup kuat menahan laju penurunan konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin, sehingga membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat. Wabah pengangguran di masa COVID-19.
Dilansir dari katadata.co.id, terdapat jumlah orang usia kerja yang terdampak sebanyak 29,12 juta, dan di antara itu terdapat 2,56 yang terpaksa menjadi pengangguran dan lainnya mengalami pengurangan jam kerja. BJPS mencatat pengangguran tertinggi pada era pemerintahan Jokowi. Jika kita bandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya, angka pengangguran di Indonesia dapat dibilang masih wajar. Namun, pada tahun 2020 mengalami lonjakan sangat tinggi. Tingkat kenaikannya dari 7,45 pada tahun 2015 sampai angka 9,77 pada tahun 2020. Pengangguran meningkat di semua level pendidikan, yakni dari lulusan SD hingga lulusan perguruan tinggi. Kesimpulan pada presentasi kali ini, dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini, tentu saja akan sangat berat bagi semua orang dikarenakan meningkatnya jumlah orang yang terkena PHK. Pemerintah sendiri telah berusaha untuk mengurangi keadaan ini. Salah satu caranya adalah dengan adanya bantuan sosial dan juga peningkatan kualitas dan kompetensi kerja dengan program Kartu Prakerja yang tidak hanya berisi panduan belajar. Dengan adanya pandemi ini pula, banyak orang yang membuat bisnis olahan makanan dari rumah mereka sehingga perekonomian mulai berputar secara perlahan. Saran: jumlah pengangguran yang banyak ini memang bukanlah pertama kali di Indonesia. Namun karena sedang terjadi pandemi, pemerintah diharapkan dapat segera melakukan tindakan yang efektif sehingga dapat cepat menyelesaikan wabah COVID-19 di Indonesia dan juga mengembalikan keadaan kembali normal. Demikian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih atas perhatiannya.